Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Guru Angkatan 60 Kelompok 3 yang akan menampilkan video role model tokoh dengan nilai-nilai aneka yang diaktualisasikan. Tokoh yang kami pilih adalah mantan Presiden Indonesia yaitu Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie dikenal dengan karakternya yang bekerja keras, cerdas, disiplin, berkomitmen, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi asas kejujuran. Ini menjadikannya sosok teladan tidak hanya sebagai ayah, kakek, suami, namun juga sebagai pemimpin bangsa. Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie merupakan putra bangsa kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Ia merupakan sosok negarawan yang visioner. Sebut saja visi pembangunannya, khususnya di bidang teknologi, kemaritiman, dan kedirgantaraan, serta sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kehidupan politik Indonesia mengalami beberapa perubahan. Walaupun banyak masalah yang timbul selama pemerintahan B.J. Habibie, beliau selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa mengabaikan kepentingan rakyat. Perjuangan beliau dalam mencari solusi bagi setiap masalah ini patut kita hargai. Di tengah rasa konflik yang tidak berakhir, beliau tak berpikir rasional untuk mencari jawaban dari setiap perkara yang ada. B.J. Habibie adalah pemimpin inspiratif berintegritas tinggi. B.J. Habibie memiliki pendirian yang kuat, sehingga tidak dapat digoyahkan oleh faktor luar yang ingin menghancurkan NKRI. Kecerdasan dan sifat idealisnya membuat orang lain merasa terinspirasi dengan perjuangannya. Perjuangan yang telah dilakukannya tidak semata hanya untuk memperkaya diri, melainkan rasa tanggung jawab yang besar untuk bangsanya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. B.J. Habibie pernah menjadi presiden ketiga Indonesia dan beliau juga pernah menjadi wakil presiden Republik Indonesia ke-7. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie menjadi primadona di negeri Jerman. Selama bekerja di Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian. Beliau diberi kesempatan menjadi warga negara Jerman karena pemerintah Jerman menganggap Habibie memiliki jasa besar untuk Jerman dalam bidang politik, sosial, dan teknologi. Namun, beliau menolak untuk menjadi warga negara Jerman dan lebih memilih untuk kembali ke tanah air untuk membangun bangsanya sendiri. Berikut kutipan kata Habibie yang dimuat dalam buku Habibie dan Ainun. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan saya akan pulang ke Indonesia. Itu adalah sikap nasionalisme Habibie yang harus kita contoh. Semangat nasionalisme yang begitu besar dalam jiwa Habibie merupakan contoh untuk generasi muda saat ini. Banyak suri tauladan yang diwariskan seorang B.J. Habibie. Salah satunya, beliau adalah seorang politisi yang jujur dan serius mengabdi buat negara. B.J. Habibie adalah inspirator untuk menjadi politisi garis lurus di negeri ini. Kita patut mengambil ilmu dari almarhum tentang nasionalisme, etika politik, dan kenegarawanan. Habibie memiliki kecintaan yang sangat luar biasa terhadap Indonesia. Ia memimpin Indonesia saat negara ini dalam keadaan terpuruk. Tapi B.J. Habibie bersikap sebagai tokoh negara yang baik dan tidak mengambil keuntungan pribadi.
Almarhum semenjak pernah tugas menjadi Presiden RI tidak pernah membuat gaduh Republik ini dengan kepentingan-kepentingan yang praktis, bahkan nepotis. Salah satu tinggalan dari B.J. Habibie dalam bidang politik adalah tidak mau membangun politik dinasti di Indonesia. Meskipun saat itu sangat besar peluang bagi Habibie untuk menjadi penguasa di Indonesia. Pak Habibie merupakan pimpinan yang komitmen akan peningkatan layanan kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan dibuatkanlah Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers. Karena pada zaman Orde Baru, untuk kondisi pers pada saat itu dibelenggu. Hal itu bagaikan hujan di gurun yang gersang. Kemudian pada zaman Bapak Habibie, meskipun pemerintahan dengan waktu yang cukup singkat mampu membuatkan atau pijakan terkait otonomi daerah. Yang sebelumnya pemerintah daerah bersifat sentralisasi ke pusat, pada saat zaman Bapak Habibie dibuatkanlah Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengatur kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan di wilayah masing-masing, karena pemerintah daerah lebih mengerti akan problematika di wilayahnya, sehingga diharapkan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat lebih baik. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih sering dikenal dengan Pak Habibie adalah salah satu tokoh yang melahirkan fondasi tentang KPK di eranya. Rumusan tentang lahirnya KPK disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Pada tanggal tersebut, Pak Habibie mengeluarkan undang-undang yang mendasari pemberantasan korupsi pasca reformasi, tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mendasari lahirnya KPK. Sehingga dari sikap dan perilaku beliau tersebut, kita dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya sifat jujur, apalagi dalam melaksanakan tugas yang utamanya kita sebagai ASN.